semua. Hampir bisa dipastikan, siapapun yang belajar spiritual, siapapun yang belajar ke hatinya, belajar torikoh, belajar hakikat, belajar marifat, hampir semua orang-orang yang ke situ itu dienolkan kehidupannya. Kalau enggak kehidupannya ya ekonominya, kalau enggak ya keluarganya, disakitin istrinya, kalau enggak nanti suaminya nyakitin istri gitu, kalau enggak sampai nol dia, kalau enggak jabatannya, kalau enggak kesehatannya. Jadi semua melewati itu. Karena apa? Karena supaya kita bisa tergeserkan oleh Allah tadi, jangan keduniaan, jangan melekat pada dunia. Setelah kemelekatan di pikiran kita nggak ada dunia, baru Allah masuk. Jeret, Kang Mas Aldek matur suwun. Setelah Allah di dalam pikirannya masuk memancing di dalam pikiran kita, Allah, 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 baru luarnya duit, anak, istri, kekuasaan, jabatan, baru yang di luar itu. Tapi memancing di dalam dulu itu, menggantikan yang di dalam Allah itu, ini dihilangkan dulu. Kosong dulu pikiran kita, jues, udah kosong, nol, sampai stres, wis gak iso mikir lagi, nol. Baru masuk Allah, tung, masuk baru yang lain. Di hati kita juga sama. Semua dipol. Sampai judek, nah itu, judek, sumpek, nggak ada jalan lain. Kemudian semua dilupakan, syiriknya, dengkinya, takabur, sombong, semua yang melekat dibuang semua. Baru Allah masuk, des. Merasakan Allah tiap detik, mikirin Allah tiap detik, mengucapkan Allah tiap detik. Baru siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Baru sangat indah itu. Itu berlaku siapapun manusia. Tidak pandang jabatan, pinter, hebat, tidak. Tidak pandang agama apapun bisa. Karena Allah itu yang dilihat kepada manusia itu ukurannya hati. Dan patokan manusia itu inna akramakum indal atqakum. Yang termulia di antara kamu yang bertakwa. Dan yang dilihat Allah adalah hati kamu sekalian. Inna Allah la yang duru ila jasamikum walalau sawanakum malangnya yang duru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk-bentukmu, tidak melihat tubuh-tubuhmu. Mau Jepang, mau Indonesia, mau Arab, mau Jawa, Amerika, Inggris, enggak dilihat. Allah melihat, tapi ukurannya enggak melihat itu. Enggak kurus, gemuk, compang-camping, pengemis, raja, enggak dilihat. Yang lihat Allah adalah hati kamu sekalian. Baru itu dikatakan Allah Maha Adil. Kalau Allah melihat rajanya, kalau melihat Allah melihat hartanya, melihat pinternya, enggak adil. Ukurannya yang dilihat adalah hati kamu sekalian. Makanya kalau kamu mau ke Allah tanpa belajar bersih hati, belajar pikiran, belajar bersih pikiran, belajar bersih hati, enggak akan masuk. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar bersihin hati dan bersihin pikiran. Kurang lebih seperti itu. Nggih, sambil disapa ya. Nggih, Mas Ferry, nggih, matur suwun. Pokoknya semangat Mas Ferry, harus semangat. Mindset is free, pola pikir adalah doa. Ini tambahan masih mengulas biar kita nggak takut tadi. Kang Mas Ferry, dunianya ada hukum dua. Siapa menanam bakal memetik. Siapa memberi ia akan menerima. Siapa takut ia akan ketakutan. Siapa takut ia akan ketakutan. Siapa berserah diri ia ada pertolongan. Jadi kuncinya berserah diri. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Kalau di pikiran kita takut, nanti yang terjadi takut. Jangan takut. Ikhlas lihat Allah, pasrah total sama Allah, semua Allah. Nanti yang terjadi juga begitu. Dan apa yang kita ucapkan, kalau kita bilang takut, nanti yang terjadi takut. Makanya ya semua biasa-biasa aja. Kembali ke biasa-biasa aja. Takut terlalu banget jangan, nggak takut juga jangan. Biasa-biasa aja. Sikapi dengan apapun biasa-biasa aja. Setelah itu nanti insya Allah yang terjadi apapun yang jenengan batin, yang jenengan pikir, yang jenengan ucapan akan terjadi. Maka dari itu selalu berucap yang positif, berpikir positif, di hatinya juga merasakan hal yang positif. Nanti yang terjadi positif semua. Jadi gambaran dunia yang luar, namanya alam raya. Ini ada di dalam diri kita alam kecil, namanya alam kecil atau mikrokosmos. Semuanya udah tergambar di dalam diri kita. Diri kita ini mikrokosmos, alam raya ini makrokosmos. Diri kita ini jagat alit, alam raya ini jagat ageng. Diri kita ini bawono alit, jagat raya ini bawono ageng. Diri kita ini jagat kecil, yang luar ini adalah besar, raya. Gitu. Jadi antara luar dan dalam ada isinya. Makanya
harus bisa melihat diri kita sendiri, harus sering ngobrol dengan batinnya. Syarat seseorang sudah mau belajar mengenali diri itu kalau seseorang sudah mulai ngobrol dengan batinnya. Itu salah satu tandanya. Ya udah mulai ngobrol dengan batinnya. Kenapa? Karena sejatinya pertanyaan dan jawaban itu udah ada di dalam diri kita. Semua antara pertanyaan dan jawaban sudah ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah siapkan guru di dalam diri kita, namanya guru sejati. Nah itu. Sampai guru sejati ya. Sampai yang kata lain, Satyo Paningit ada di dalam diri kita, guru sejati ada di dalam diri kita, bahkan Ratu Adil itu adanya di dalam diri kita. Nah itu nanti kita kupas masing-masing. Makanya room ini hanya sharing berbagi, gurunya masing-masing ada di dalam dirinya, tinggal kita kenali guru sejati yang ada di dalam diri kita itu. Nah gitu. Nggih, Mbak Nunu Sulistioningsih matur suwun. Sampai guru sejati ya. Nggih, harus disapa dulu. Kang Mas Ikan Ganteng matur suwun. Mbak Tian Ketambul dengerin dia ngomong udah enak. So, nggih amin semoga karena Allah. Kang Mas Ikan Ganteng selamat sore nggih. Mbak Ella Yani kapan bisa Kak kapan bisa mabar monggo. Datang ke rumah saya takjak makan bakso di rumah. Nggih Kang Mas Edi matur suwun. Nggih. Nggih wis tak sapa dulu Kang Mas Ukon CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saking Serang Banten, kula nggih Serang Banten, saya Tiga Rasa Tangerang Kang Mas. Kang Mas Aska Biaska. Assalamualaikum Pak Agus tanya bagaimana cara mencari kebenaran dari yang dianggap benar suwun. Nggih, nanti kita kupas kebenaran. Nggih. Kita kupas kebenaran. Nggih Kang Mas Raden G, agama dogma doktrin lahir hidup dari sumber alam semesta. Susah kalau enggak. Ye, kita baca dulu Kang Mas. Ye. Ye, dari Kang Mas Raden sampai Kang Mas Raden nih, tak bacanya karena banyak banget. Bisa bersyukur dengan alam. Betul Kang Mas. Karena alam ini adalah ayat yang tersirat. Kitab itu tersurat. Betul. Harus bisa mengungkap yang tersirat dan tersurat. Harus tahu Quran Karim dan Quran Qadim. Harus tahu kitab yang tersirat dalam surat itu. Ya, nama Allah asal mulanya dari Yahudi. Nama Allah itu baru muncul abad ke-6. Menyembah halusinasi. Nggih Kang Mas, harus dari namanya nanti lama-lama sampai ke zatnya. Betul Kang Mas Raden, setuju Kang Mas Raden nggih, setuju. Salam satu provinsi. Mbak Nene Alvin, assalamualaikum Mas sore saya. Nggih, setiap sholat baru berdiri nangis sampai selesai. Wah, mantep. Mbak Nene Alvin, kalau sholatnya sudah sampai nangis itu bagus, namun jangan kelihatan orang. Biarkan dari hati. Kalau nangis kelihatan orang, ya jangan pas kelihatan orang, jangan nangis. Biar nggak menjadikan sesuatu. Nggak jadikan pandangan negatif. Boleh nangis waktu sholat atau doa, tapi saat sendiri. Di kamar tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah. Nggih, Mbak Umina, assalamualaikum Mas Sugeng Sonten. Nggih, nderek matur suwun bareng-bareng belajar nggih Mbak Umina. Mbak Umina nggih. Nggih, sing belum saya sapa mohon maaf ya karena banyak panjang. Nggih, kita tadi udah, kemudian kebenaran, kita bahas kebenaran. Tadi dari wedi tadi jangan sampai takut. Siapa takut ketakutan, siapa pasrah mendapatkan, siapa menanam memetik harus dipelajari dalam dirinya. Siapa eleng, intinya eleng, libatkan Allah dalam setiap persoalan, apapun kesulitan kita, masalahnya sama kita. Libatkan Allah dalam persoalan, dongo sing iso sak ndungan-ndungane. Yang Mas Adek matur suwun, sak ndungan-ndungane, ping waktu susah, ya Allah senengan saya. Waktu enggak duit, ya Allah mohon kasih duit. Waktu enggak punya kerjaan, ya Allah kasih kerjaan. Yang belum punya istri, ya Allah kasih istri. Yang belum punya anak, kasih anak, ya Allah. Apapun boleh, mau Allah itu tempat segalanya. Kita punya Allah, makanya jangan khawatir, jangan tahu kita punya Allah. Sungguh-sungguh, udhani astajib lakum. Berdoalah nih saya akan kabulkan. Sungguh-sungguh itu gimana? Ya satu fokus, pikiran fokus, minta satu permohonan. Minta duit ya, pikirannya minta duit, lisannya minta duit, hatinya minta duit, fokus. Kemudian sering-sering duduk di atas sajadah itu tanda bukti, jangan hanya sambil jalan, sering duduk di atas sajadah. Tadi tanda bukti sering duduk tadi, dukun, duduk yang tekun. Dukun duduk yang Kang Mas Adek matur suwun. Suwun Kang Mas Adek, kembangipun. Dukun duduk yang tekun.
Tapi bukan dukun, dukun itu bagus, semua dukun bagus, duduk yang tekun semua bagus. Yang nggak bagus kalau bohong, kalau minta tarif nih yang kurang bagus. Kalau dikasih, misalnya berdoa dikabulkan, dikasih ya diterima. Setelah terima ya dibagi, terima bagi, tapi jangan minta. Kalau minta itu belum melakukan ibaratnya jatuhnya pohon dari tangkainya. Belum nerima ing pandum kalau minta. Tapi kalau dikasih ya diterima, terus dibagi. Dikasih, diterima, terus dibagi. Nah, dukun itu duduk yang tekun. Siapapun yang duduk yang tekun, minta sama Allah, nggak ke samping mintanya, ke Allah. Vertikal. Insya Allah akan ketemu semuanya. Semua itu karena berawal dari titik. Salah satu tanda sholat itu duduk itu ya berawal dari duduk itu. Pikirannya didudukkan, penglihatan didudukkan, pendengarannya didudukkan, hidungnya didudukkan, lisannya didudukkan, hatinya didudukkan, tangannya didudukkan, kakinya didudukkan. Semua didudukkan ke wilayahnya masing-masing. Kemudian setiap kedudukan tadi ada titiknya. Lambangnya huruf ba itu. Kemudian titiknya tadi diisi Allah, 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 Allah. Enak, indah. Nggak percaya silahkan buktikan sendirian gitu. Nggih, Kang Mas. Husnul Nyu, terima kasih. Nggih, matur suwun. Ibunya, nggih matur suwun. Ibunya Nahan, makasih. Nggih, Mbak. Nggih bagus nggih Mbak Nunu Sulestaningsih bagus banget itu. Kalau sholatnya udah bisa nangis. Nggih Mas Ferry matur suwun. Sehat selalu nggih, kurang lebih ngaten-ngaten. Nanti kalau Mas Ferry kita masih sama-sama senang untuk ngaji diri, ngaji tentang hati, tentang diri, tentang ketuhanan, tentang ilmu kehidupan nyata, bisa dieman. Karena harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Harus membuktikan, siapa membuktikan akan terbukti. Akang Alvin Firmansyah matur suwun nggih. Rahayu sehat selalu mak matur suwun. Nggih Kang Mas, belajar mati sakjroning urip. Betul Kang Mas, gun passion. Jadi kita harus belajar. Tadi mati sakjroning. Tambahannya Mas Ferry tadi ya, belajar mati sakjroning urip. Jadi kita harus belajar mematikan segala rasa, segala nafsu belajar dimatikan. Seperti orang meninggal gitu loh. Orang meninggal itu nggak melihat, nggak mendengar, nggak mikir, nggak ngapa-ngapain. Orang meninggal itu udah nggak ada apa-apa. Nah kita belajar waktu hidup itu caranya lewat meditasi, sering-sering bermeditasi. Seseorang yang sering bermeditasi, dia mematikan segala macam semua yang ada di dalam dirinya, namun menghidupkan hatinya. Hatinya bersama Allah, hatinya Allah, Allah pikirannya Allah, 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 Allah. Hatinya dan pikirannya Allah, 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 Allah terus gitu. Nah itu lama-lama seperti orang meninggal butuhnya Allah. Orang mati sama, orang mati nggak butuh apa-apa, butuhnya Allah. Nah hidup itu sama. Nol pikiran, nol hati, ingat Allah. Di pikiran, ingat Allah di hati. Set, 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 set. Seakan-akan sampai kita keluar dari diri kita. Seakan-akan sampai keluar dari diri kita, adanya kita dan Gusti Allah. Nah itu indah. Itu yang saya bilang klimaknya meditasi itu. Namun setelah itu ingat, akal sehat harus meresena. Jangan sampai di situ terus yang malam, nanti ya tugas kita terbengkalai. Rata-rata meditasi itu pertama pemula ya 5 menit, besoknya 10 menit, besoknya 15 menit, besoknya 20 menit, besoknya 3 setengah jam. Rata-rata meditasi yang bagi setiap hari itu rata-rata ya kembali ke diri masing-masing, senengannya berapa, tapi minimal ya kalau udah stabil 30 menit sampai 1 jam. Itu udah indah itu. 1 jam sampai 30 menit itu rata-rata setiap hari udah indah. Atau sewaktu-waktu nggak apa-apa. Selama jangan kelihatan orang. Selama itu ngumpet di tempat yang tertutup, yang nggak kelihatan orang, nanti disangkanya pamer. Bu, ada orang pamer. Udah mau pamer ibadah, dan disangkanya gitu. Pokoknya ngumpet aja, sembunyi dalam terang. Apapun yang kita jangan kelihatan orang, sembunyi aja. Biarkan Allah yang tahu aja. Indah itu, orangnya itu indah. Ya Mas, GNE pasien dulu kita kosong kembali kosong. Buat tuh Kang Mas, dari kosong kembali ke kosong. Waktu kita kecil adalah belum punya naluri, belum punya pikiran. Waktu kecil adalah naluri, gambarannya angka kosong. Angka itu kosong, dulu kita sebelum dipasang pikiran oleh Allah kosong. Pakainya hati, naluri. Setelah 1 belajar ketuhanan. Setelah 2 belajar isinya dunia. Ada siang, malam, laki-laki, perempuan, baik, jelek. Dan seterusnya. 3, antara ucap langkah tekad. Antara ucapan sama hati sama langkahnya sama. 4-nya 4 kiblat. 4 kiblat atau asal-usul diri kita. Allah juga hurufnya 4, Adam juga hurufnya 4, Muhammad juga hurufnya 4. Nabi, sahabat juga yang diketahui, yang ditulis ada 4. Yang lain banyak tapi yang ditulis 4. Kemudian nafsu juga 4. 4 itu banyak sekali kriterianya. Makanya gundul, pacul, peganglah angka 4.
Setelah orang megang 4, ia akan kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, diri kita tercipta juga dari 4 unsur alam. Nah, kurang lebih harus ngaten. Betul kan Mas? Betul-betul setuju. Kemudian setelah 4, 5 itu rukun Islam, Pancasila, ojo molimo. 6-nya rukun iman. 7-nya sampai tujuan, itu pitulungan. 8-nya adalah angka yang tidak pernah berhenti seperti angka kosong. Angka kosong itu nggak berhenti, nggak ada titiknya, bulat terus, nggak ada habisnya. Kemudian angka 8 sama, angka yang tidak ada titiknya, jadi terus. Yang lain titik baru digeret. 1 digeret, 2 ditarik, 3 ditarik. Titik dulu baru ditarik. Titik dulu baru ditarik. Selain angka yang kosong sama 8. Nah, 8 itu adalah lambang angka perjalanan yang tidak pernah berhenti sama kosong. Kosong pikiran, nolnya itu yang atas itu pikiran, yang bawah itu hati. Angka 8 itu lambang dari kosong pikiran, kosongkan hati. Kemudian orang yang setelah itu akan menjadi kena dengan 9, akan menjadi wakil songo, wali songo. Ya minimal belajar ilmunya wali songo. Dan setelah songo akan kembali ke 1 kosong. 1 itu Tuhan, kosongkan pikiranmu. Setelah engkau belajar 1 sampai 9, kembalilah ke kosong. Jadi angka itu 01, yang belakang 10. Tapi 10 yang belakang sudah membawa Tuhan, sudah berilmu tapi dikosongkan. Kosongkan pikirannya, kosongkan hatinya, di bawah angka 1. 10, 10, 100, 100, 1000, 100-nya 3. 106, sejuta. Semakin banyak kosongnya, semakin tinggi nilai rupiah. Lalu ditarik ke dalam diri kita, semakin kosong diri kita, mengingat Allah, semakin tinggi derajat kita di mata Allah. Nah, betul Kang Mas? Setuju. Yeah. Kang Mas Iwan Setiawan, Assalamualaikum, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, betul. Kang Mas ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Matur suwun Kang Mas. Kang Mas. Nggih, tak sabar dulu. Kang Mas Iwan Setiawan, matur suwun nggih. Mbak Susan, bang siapa tujuan yang benar di Al-Qur'an? Bang siapa tujuan yang benar di Quran? Nggih. Quran itu isinya, Al-Qur'an itu wadahnya. Mbak Susan, su itu apik, san itu kebaikan. Su itu apik, susastra, san itu ihsan. Susan itu apik. Al-Quran itu wadah, Quran itu isinya. Kalau yang ditanyakan tujuannya apa, Tuhannya itu semua sudut pandang Mbak Susan, semua sudut pandang. Kebenaran yang hanya milik Allah. Yang tahu kebenaran sejati hanya milik Allah. Yang tahu kebenaran sejati hanya Allah. Salah dan benar hanya milik Allah. Manusia hanya belajar mengikuti dari para leluhurnya atau dari para pendahulu. Namun jangan mengaku dirinya benar. Justru PR-nya manusia itu mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya, dienolkan, biarkan Gusti Allah yang mau. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita mainnya biarkan Allah. Kalam ucap, temukan kalam ucap. Ucapan semua yang datangnya dari Allah. Yang benar-benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari diri kita sendiri. Kita ketemukan kalam ucap. Pikiran, kalau kalam pikir, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari diri kita sendiri. Rasa di hati kita, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari kita sendiri, yang nggak nangkep sinyalnya Allah. Kalam gerak, gerakan kita, kalau benar dari Allah, kalau salah dari kita sendiri. Kemudian kalam tulis, kalau tulisan kita benar datangnya dari Allah, kalau salah dari kita sendiri, yang nggak nangkep sinyalnya Allah. Karena benar itu datangnya dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu gimana supaya kita belajar benar? Ikuti kata hati selaras dengan pikiran. Karena Allah nyuruh kita lewat hati kita. Nah, Al-Quran yang karim itu yang tersurat. Tersurat 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Nah, diri kita ini juga Al-Quran jalan kalau yang Islam. Kalau yang Kristen, Injil jalan. Diri kita adalah yang tersirat. Diri kita juga kitab, harus bisa dibaca dirinya. Diri kita kalau dibaca sejuta misteri. Semua ada di dalam diri kita. Diri kita ada sifatnya hewan, ada sifat setan, ada sifat jin, ada sifat iblis, ada sifat dajjal, ada sifat manusia sejati, ada sifatnya wali, ada sifatnya nabi, sifat rasul, sifat malaikat, dan sifatnya Allah itu sendiri. Itu semua ada di dalam diri manusia. Sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Tinggal kita mau ngikutin yang mana. Ngikutin manusia sejati atau ngikutin yang di bawah manusia sejati. Karena manusia sejati itu sudah bisa meninggalkan sifat yang di bawahnya tadi. Ada sifat hewan, setan, jin, iblis, dajjal, dan seterusnya itu. Itu sifat manusia sejati. Makanya menjadi manusia sejati itu nggak gampang. Ya Kang Mas Edi Puspito matur suwun nggih, rahayu selalu Kang Mas Edi Puspito.
Belajarnya nggak gampang jadi manusia sejati itu. Belajar terus, belajar terus, meninggalkan sifat-sifat itu. Nggih, urang kula kadang-kadang jawabannya nggih, Mbak Susan, kebenaran hanya milik Allah. Jadi kalau benar yang kelihatan ini adalah sudut pandang. Sudut pandang menurut Islam benar ini, menurut Kristen ini, menurut Hindu ini, menurut ini sudut pandang masing-masing. Karena yang kita yakini, yang kita percaya itu kebenaran sudut pandang. Namun kebenaran sejati yang tahu hanya Allah. Makanya Pancasila adalah jawaban dari persatuan, dari mempersatukan dari 6 agama dan ratusan lainnya kepercayaan dipersatukan kembali ke diri masing-masing. Wes monggo agama kembali ke diri masing-masing tapi bersatu ya. Semuanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Sempurna, Maha segalanya hanya satu. Jangan rebutan Tuhan. Nah gitu kalau kelihatan bahasanya. Kemudian orang yang kenal Tuhan yang Maha Esa itu udah pasti dia akan menjadi manusia yang nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang kenal Tuhan pasti ia punya adil dan adab. Kemudian ia akan persatuan se-Indonesia, menganggap se-Indonesia adalah saudara setanah air sebangsa Indonesia, karena sama-sama tanah yang diinjak, sama-sama air yang diminum, sama-sama udara yang dihirup. Saudara, saudara, sak mangkok satu mangkok, sak gelas satu gelas, sak piring satu piring. Saudara satu yang kita hirup adalah saudara sendiri. Makanya kalau sudah bisa mengaji diri, ya nggak akan ribut agama. Kalau sudah praktek Pancasila nggak ada yang ribut agama. Setelah ia persatuan se-Indonesia, saudaraku setanah air sebangsa Indonesia yang nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada apa musyawarah. Musyawarah bukan debat, tapi musyawarah mencari mufakat. Kalau debat itu pinter-pinteran akalnya yang diasah. Tapi hatinya enggak kalau debat. Pusing kalau debat itu, pinter-pinteran kalau debat, menang-menangan. Tapi kalau sharing, berbagi asah-asuh itu saling mengisi, asah saling mengisi, asah asuh asih. Saling sharing, saling berbagi pengalaman. Enggak debat beda, debat dengan sharing itu beda. Rasanya beda, hasilnya beda. Nah, kalau kami memilih yang sharing, kami enggak suka debat. Kurang lebih kasih ngaten nggih, Mbak. Nanti dibuktikan ke dalam diri masing-masing. Nggih, Mas Sunati assalamualaikum derek ngaji Bang Agus. Nggih, sami-sami Mbak Sunati, su ki apik, nar itu sinarti itu hati. Su itu bagus, su sastra, nar itu sinarti hati. Bagus sinarnya hati, hatinya bagus bersinar. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kang Mas Kasiono, betul Kang, aku yakin percaya Allah memang maha dekat. Benar. Kasiono, kasih itu Kang ngasih, ono itu ada. Kasiono orang yang suka ngasih. Dan selalu dimanapun ada dan selalu ada duitnya, nggak kurang apapun. Amin. Kasih itu kepala seksi. Wah, luar biasa, dimanapun menjadi kepala. Matur suwun. Bukan siapa 05, assalamualaikum. Bolo, selamat sore. Nggih, Kang Mas bukan siapa 05, salam satu frekuensi. Matur suwun, rahayu sehat selalu. Kang Mas Iwan Setiawan, ini berarti belajar diri, kenal diri, tahu diri. Yang betul namanya ngaji diri. Ngaji diri agar kita percaya diri, tahu diri, sadar diri, koreksi diri, introspeksi diri, mawas diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa kenal diri sendiri, dan endingnya penyadaran diri sendiri. Setelah itu yang paling pentok adalah kenal dirinya sendiri, kemudian kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ngaji diri itu sejatinya ngaji dari seluruh agama, ngaji dari seluruh manusia. Kenapa? Karena ngaji ke dalam dirinya. Bukan membaca keluar, tapi membaca ke dalam dirinya masing-masing. Yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, monggo kembali ke agamanya masing-masing, tapi bacalah dirimu. Setelah engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Nah gitu. Jadi dibutuhkan oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua agama. Karena praktek. Yang ia praktekkan diomongkan gitu. Maka omongan saya bukan berasal dari katanya. Dari Al-Quran atau dari kata-kata mutiara dari orang tua, saya buktikan, kemudian baru saya katakan. Dan omongan seperti ini nggak akan habis. Karena omongan seperti ini datangnya dari hati. Hati itu dari Tuhan. Dan siapapun akan bisa selama itu orang itu praktek. Tapi orang yang nggak bisa praktek nggak bisa ngomong dengan sesuai yang ia lakukan. Karena ilmu laku. Seperti ini ilmu laku bukan ilmu buku. Ilmu kasunyatan, ilmu pembuktian. Semua dibuktikan dulu baru diterangkan. Jadi Allah itu ada, bukan katanya Allah ada. Kita udah membuktikan Allah itu ada. Gitu. Ngerokok itu seger. Katanya ngerokok seger apa dirinya udah ngerokok gitu. Nah ini ilmu yang kita sampaikan atau kiat-kiat yang kita sampaikan itu seperti ini. Contoh ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kopi saya minum, gula, air, matur suwun. Bikin sehat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Nah, saya barusan tuh ngopi.
saya merasakan kopi. Bukan katanya ngopi. Ngopi itu seger. Orangnya sudah ngopi seger. Allah itu ada. Ia pelaku sudah menyatakan Allah ada. Sudah merasakan di dalam dirinya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Semua manusia, semua agama, bila mana sudah sampai di dalam hatinya, merasakan dilihat Tuhan yang Maha Esa. Seluruh dunia, seluruh agama, seluruh manusia rasanya sama. Namun, apabila masih di luar hati, beda-beda. Beda-beda kalau masih di luar hati. Tapi kalau sudah di dalam hati, seluruh dunia, rasa Tuhan itu indah sama. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut God, ada yang menyebut Sang Widiwasa, macam-macam nyebutnya. Tapi rasa indah di dalam hatinya itu sama merasakan Tuhan hadir di dalam dirinya. Ia merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya, merasakan hadirnya Tuhan dalam dirinya. Kalau Mas Ebit bilang, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum, dan seterusnya itu. Namun ini sebentar lagi maghrib, yang belum kejawab mohon maaf. Mas Iwan Setiawan, kita teruskan lagi. Kang Mas bukan siapa-apa, terus kita teruskan. Memang seperti ini harus diulang-ulang, karena kita ini manusia yang ditipin salah dan dosa. Untuk mengenal Allah itu nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama prosesnya, karena dia harus dibanting sampai nggak bisa mikir, dibikin sulit sampai dia nggak bisa berkutik. Itu nanti baru dia ditolong Allah. Nggih, Kang Mas iki sepatu. Sorry Pak D, nggih matur suwun. Nggih mau tanya Pak D nggih. Karena udah maghrib nggih, sebentar lagi maghrib. Kang Mas aku pernah pengertian lan contohnya eling sang kapanen dumadi nggih. Sang kapanen dumadi itu asal-usul diri kita, Kang Mas. Jadi kita dari Allah diturunkan ke dunia untuk melayani sama manusia dan nanti akan kembali lagi ke Allah. Makanya harus belajar kenal Allah gitu, supaya kita bisa kembali lagi ke Allah. Simpelnya itu, kita dari Allah diturunkan ke dunia untuk melayani sama manusia. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke Allah. Hidup seperti bikin cerita, hidup itu melayani sesama manusia, hidup itu manfaat orang banyak, hidup itu mencari ridho Allah. Dan nanti kembali lagi ke Allah itu sendiri gitu. Kurang lebih ini harus tahu jalan Allah. Salam 1 Janur. Nggih Kang Mas, matur suwun. Nggih Kang Mas Kikil sepatu caranya gimana Om? Nggih, karena ini udah maghrib ya, nanti kita lanjut Kang Mas Kasiono semuanya. Pokoknya yang belum saya sapa Pak Ferry semuanya, waduh masih banyak nih, mohon maaf ya. Karena udah mau maghrib. Nggih. Yang belum saya sapa mohon maaf karena ini udah sholawatan. Mohon maaf yang belum saya sapa. Kang Mas Hadi Sutrisno matur suwun rahayu. Mbak Risti Teteh Bakso makasih. Bagaimana caranya Bang ilmu jati diri nggih? Lain kali nggih, karena udah maghrib ilmu jati diri nanti dikupas. Karena ini sudah memang yang dibicarakan jati diri. Kang Mas Bambang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Pur, terima kasih. Nggih saya juga pernah Kang sampai situ. Tapi ternyata itu belum. Nggih, belum itu masih perjalanan. Perjalanan dalamnya pundi masih kula Tangerang 3 Raksa, aslinya Ngawi Kedunggalan. Salam Kang Mas Blantik Keris matur suwun nggih. Mas Alde matur suwun. Nggih teman sahabat saudaraku dimanapun berada, karena sudah maghrib nggak elok waktu maghrib kita ngomong. Kita sambut maghrib. Kalau ada salah dan kurangnya dari kami mohon maaf. Mungkin kalau nanti masih banyak pertanyaan kita lanjut nanti malam atau kapan-kapan, karena kita ngikutin hati. Ikuti kata hatimu selaras dengan pikiranmu, ikuti Allah dan alamnya ngatur kita. Bila mana hatimu pengen ngomong, hatimu pengen diam, hatimu pengen bakso, beli bakso, hatimu pengen kerja, hatimu pengen istirahat. Karena yang nyetir kita adalah hati kita. Hati kita adalah sopir, pikiran kita adalah kenek. Hati adalah utusan yang sehingga urip. Hati Allah nyuruh kita lewat hati kita nyuruh raga kita. Lahir utusan yang batin utusan yang Allah. Mungkin ada salah dari saya, pasti ada salah dari saya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya berbagi atau sharing. Room ini bukan untuk debat, room ini untuk diskusi. Asal-asal atau sharing. Salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semoga karena Allah dan setelah itu kita diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Naik spiritualnya, naik intelektualnya, naik ke dalam hatinya, naik kedekatan kita sama Allahnya. Itulah yang paling beruntung. Karena orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, apapun agamanya, orang yang hatinya dan pikirannya setiap detik ada Tuhannya. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang hati dan pikirannya setiap detik ada Tuhannya. Allah. Itulah orang yang paling bahagia. Siapapun orangnya, apapun agamanya.
Kembali ke diri masing-masing. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.